Sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian semua pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Baik, di sini saya akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu pemberian bantuan dalam menyelesaikan masalah siswa yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Maka tujuan konseling kelompok adalah untuk membantu menyelesaikan masalah teman-teman sekalian. Bagaimana? Apakah mengerti? Nah, di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas-asas konseling yang perlu kalian ketahui. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Apapun yang teman-teman sampaikan atau kalian dengar, maka tidak boleh diceritakan di luar ya. Kemudian nanti jika teman-teman bercerita terkait dengan masalahnya, teman-teman dapat terbuka. Kemudian nanti jika teman-teman bercerita terkait dengan masalahnya, teman-teman bisa bersikap terbuka. Kemudian jujur apa adanya untuk menceritakan masalah kalian. Ini disebut sebagai asas keterbukaan. Kemudian ada lagi asas kenormatifan, dimana jika nanti salah satu dari kalian berbicara, maka yang lain tidak boleh menyela. Jadi berbicaranya bergantian begitu ya, teman-teman. Apakah mengerti? Mengerti. Selanjutnya adalah kontrak layanan. Sesi konseling kita pada hari ini berlangsung selama 30-45 menit ya. Ya, Kak. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita memperkenalkan diri masing-masing dulu. Nama saya Putri Selvia, saya di sini sebagai konselor. Bisa dilanjutkan dari kamu? Nama saya Sabrina. Nama saya Rehan. Nama saya Dwi Maharani. Nama saya Nagita. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah teman-teman kesini datang secara sukarela? Sukarela. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal, bahwa dalam kegiatan konseling ini kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat bersikap menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, atau ekonomi. Nah, silakan dari anggota kelompok siapa dulu yang berkenan mengutarakan permasalahannya? Saya, Kak. Saya tidak bisa mengatur keuangan saya dengan baik, Kak. Selanjutnya? Saya, Kak. Saya kesulitan menemukan model belajar yang cocok. Saya, Kak. Saya tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan memberikan edukasi ke anak-anak komplek, Kak. Saya, Kak, saya sering merasa terganggu atau tersinggung gitu, apalagi kalau teman-teman saya membicarakan saya meskipun itu bercandaan. Dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh masing-masing anggota barusan, kita sepakati terlebih dahulu ya, permasalahan apa yang harus dikonseling. Ini permasalahannya Rehan ya kita ya. Iya, sulit belajar gitu. Rehan ya. Karena banyak yang memilih permasalahan Rehan, bisa Rehan jelaskan ada permasalahannya? Baik. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya. Tiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari barusan. Model belajar apa yang selama ini Anda lakukan? Sejauh ini saya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik. Apakah di rumah kamu gak ada ruangan atau tempat khusus belajar untuk diri kamu sendiri gitu? Saya tidak punya. Selama ini saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, kadang di depan televisi. Setiap harinya Rehan belajarnya dari jam berapa dan sampai jam berapa gitu? Biasanya pada jam 9 sampai jam 11. Apa yang menyebabkan kamu belajar sampai selarut itu? Apakah ada alasan tertentu?
Ada. Saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya yang masih kecil. Ia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur. Dari permasalahan yang telah diutarakan oleh anggota Rehan, silakan dari masing-masing anggota kelompok ada yang mau berpendapat atau memberikan solusinya. Saya Kak, menurut saya permasalahannya Rehan ini kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungannya Rehan yang tidak kondusif, dan juga waktu belajarnya Rehan tuh terlalu larut. Itu tidak baik untuk kesehatan Rehan. Ya, saya setuju dengan pendapat Dwi bahwa belajar di jam selarut itu tidak efektif. Nah, jika Rehan ingin belajar tanpa ada gangguan dari adik Rehan, mungkin Rehan bisa belajar di sepertiga malam atau sekitar jam 3 dini hari. Dengan catatan sebelumnya Rehan itu harus sudah tidur terlebih dahulu. Iya, betul. Mengenai alternatif model belajar, kamu bisa mencoba belajar dengan membuat resumen. Selain kamu menulis, otomatis kamu juga membaca. Jadi jikalau kamu ingin belajar lagi, tinggal baca resumen kamu tersebut. Oke, siapa lagi yang mempunyai pendapat atau permasalahan yang dialami oleh Rehan? Sepertinya tidak ada yang berpendapat. Jikalau tidak ada lagi, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman tadi ya. Baik, Yaitu usahakan Anda mempunyai tempat belajar Anda sendiri dan suasananya harus kondusif. Tapi dicontohkan bisa bangun jam 3 untuk belajar karena pada jam segitu suasananya sangat hening, enak sekali dibuat belajar. Dan juga mengenai model belajar Anda dapat mencoba belajar dengan membuat resumen. Yang terakhir, satu pesan dari saya, tidak ada yang sulit di dunia ini jika kita mau berusaha. Bagaimana? Ya, Kak. Baiklah, kelihatannya waktunya sudah berjalan selama 30 menit. Marilah kita tutup acara sesi konseling pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.